Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih wargi Jabar sudah klik video ini. Balik lagi di Superstar, bincang sharing urusan perpustakaan dan kearsipan. Salam literasi arsip juara. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat menarik. Menariknya kenapa? Nanti kita akan bahas. Sebelum itu kita sapa dulu narasumber kita. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Beliau ini adalah Ibu Dokter Gigi Marion Siagian MEPID. Kenapa menarik? Karena backgroundnya dokter, tapi berada di perpustakaan dan kearsipan. Gimana Ibu, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Teh Fitri. Di tengah-tengah suasana yang sangat menyenangkan ya. Ini ya Bu, seger ya Bu seger ya. Ibu kita ada teh juga Ibu, boleh kita minum dulu sebelum mengawali acara ya Bu ya. Aduh, ini segar hangat ya Bu ya. Mantap ya Bu. Ini kita berada di Holland Spot yang dikelola oleh Koperasinya Dinas Kehutanan Ibu. Oke, kita balik lagi ke tadi yang Fitri udah bridging di awal. Ibu itu sangat menarik. Karena apa? Background Ibu sebagai dokter tapi berada di perpustakaan dan kearsipan. Tapi Ibu jangan dulu jawab. Fitri pengen tahu dulu karir Ibu. Kenapa sih Ibu memilih ASN? Kenapa Ibu nggak buka klinik atau apa sendiri gitu ya Bu ya? Kenapa berkarir di ASN dan di mana sih Bu Ibu pertama kali ditempatkan? Oh iya, makasih Teh Fitri. Kalau berbicara tentang karir tentunya ceritanya panjang ya. Iya betul. Saya berkarir sudah 33 tahun menjadi ASN. Tahun berapa itu Bu diawali? Tahun 89. Saya belum lahir Ibu. Tahun 89 itu 33 tahun yang lalu. Dan saya pertama sekali ditempatkan di puskesmas di Sumatera Utara yang pada saat itu listrik juga nggak ada gitu. Listrik belum ada belum ada ya. Dan kami memang melaksanakan wajib kerja sarjana. Jadi mau tidak mau selesai kuliah langsung mendapat penempatan. Jadi dokter gigi itu mendapatkan penempatan langsung ke daerah oleh pemerintah. Jadi waktu itu nggak bisa memilih ya. Tetapi memang saya juga menginginkan menjadi ASN karena ASN ini tempatnya pengabdian ya. Betul. Jadi pengabdian, pelayan masyarakat itulah di ASN sebenarnya ya. Jadi saya mulai di puskesmas, ada 2 puskesmas yang saya jalani ya selama berkarir. Satu itu di Kabupaten Simalungun di Sumatera Utara, kemudian di Kabupaten Deli Serdang karena mengikut suami ya sekolah, kemudian dan saya juga berkarir di Rumah Sakit Adam Malik Medan. Jadi, tapi saya tidak di klinik, di manajemen gitu. Iya. Lalu saya pindah ke Jawa Barat. Oh, dari Medan langsung ke Jabar ya Bu ya? Dari Jabar kemana? OPD mana? Langsung ke Jawa Barat itu saya dulu di Kanwil. Oh, di Kanwil. Jadi dulu masih belum otonomi daerah ya. Saya menjadi pegawai pusat. Saya bekerja di Kanwil Depkes Republik Indonesia di Jawa Barat. Dan tahun 2000 saya pindah ke Dinas Kesehatan di bawah pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi setelah otonomi daerah. Berapa lama di Dinkes Bu? Kalau dilihat di Dinkes itu saya dari tahun 2000 ya. Jadi 22 tahun. Di Dinkes 20, ya, wow tapi luar biasa. Sebelumnya saya juga di Kanwil itu ada 5 tahun. Jadi panjang ya. Panjang sekali di kesehatan karena latar belakang saya memang dokter ya Bu ya. Iya betul. Terus Ibu pas di Dinkes, sudah masuk Dinkes, Ibu bukan memasuki ya, maksudnya menjabatnya di mana aja Bu? Di bidang apa gitu? Di Dinkes itu sudah semua bidang ya. Semua bidang. Boleh di satu. Jadi di sana itu ada bidang sumber daya kesehatan, ada bidang pencegahan penanggulangan penyakit, ada bidang pelayanan kesehatan, ada bidang kesehatan masyarakat. Jadi, semuanya sudah ya Bu ya. Tapi sebelum di bidang ini saya sudah masuk juga di seksi-seksinya. Jadi saya sebagai staf ya di beberapa seksi, kemudian menjadi kepala seksi, baru ke kepala bidang. Jadi saya mau dari bawah, dari dasar. Iya, luar biasa sekali ya Bu. Ibu kalau berarti sampai tahun berapa ya kemarin? 2022. Maret baru pindah ke perpustakaan. Berarti kita masuk berarti 2022 itu 2 tahun ke belakang ya Bu, kurang lebih 2 tahun lewat ke belakang itu. Kita kan kemarin pandemi ya Bu ya. Gimana Bu? Kemarin berarti pandemi Ibu masih di Dinkes kan Bu ya? Masih.
chaosnya atau Iya. sibuknya apa aja sih Bu di pengalamannya? Iya, sebenarnya sampai saat ini pandemi juga belum Iya, betul, Bu. ditetapkan ataupun status pandemi itu belum di stop ya oleh pemerintah ataupun oleh WHO sendiri ya. Tapi kita melihat sekarang kasus sudah mulai melandai. Ya. Dan di Dinkes itu kami memulai pada tahun 2020 itu mulai kasus pertama. Kita belum paham waktu itu apa sih ini ya. Para ahli juga masih mempelajari bagaimana penanganan dari kasus ini. Tapi kasusnya terus bertambah. Nah, harus ada langkah-langkah waktu itu oleh Pemprov Jabar khususnya, harus ada langkah-langkah untuk bagaimana pelayanan kesehatan ini tidak menjadi lumpuh gitu. Harus siap, pelayanan kesehatan harus siap. Jadi bagaimana dokternya, perawatnya, bagaimana kesiapan dari peralatannya, bagaimana kesiapan daripada obatnya, kesiapan dari APD-nya. Ya memang di awal itu sangat-sangat chaos. Chaos nggak sempat chaos ya, nggak tapi sampai chaos. upayanya memang cukup-cukup ini ya. Jadi kasus terus bertambah, sementara kita butuh effort yang lebih besar, peralatan lebih banyak. Nah, kalau dilihat uangnya, anggarannya itu kan bukan hanya untuk kesehatan, betul. Untuk bantuan sosial, masyarakat yang tidak, yang putus kerjanya, PHK dan lain-lain, harus menghidupi keluarga. Jadi kita membuat upaya-upaya dalam penanggulangan kesehatannya. Misalnya kita mendapat bantuan ventilator dari ITB, kita dapat ventilator dari Temasek, dapat APD dari banyak perusahaan-perusahaan ya. Kemudian kita juga mendapatkan bantuan tenaga ya dari organisasi profesi pada saat itu. Semua nampaknya mempunyai keinginan untuk membantu. Jadi saat itu memang saling gotong royong ya Bu ya. Bisa dipastikan disitulah nampak kelihatan bagaimana sifat-sifat orang Indonesia itu. Betul, yang gotong royong, kekeluargaan ya Bu ya. Ketika ada yang di kompleksnya sakit, mereka bantu masak, bantu untuk keluarganya mendapatkan makanan. Itu sangat-sangat nampak ketika pandemi COVID itu di awal tahun pertama, di tahun kedua. Terus pas vaksin itu gimana Bu? Kan kita kan sempat ya Bu ya ada isu wargi Jabar itu nggak hanya wargi Jabar sih Bu, masyarakat Indonesia khususnya kan nggak mau vaksin tuh Bu. Itu sosialisasinya pasti keras dong Bu. Iya, kalau kita melihat pada saat itu masih banyak yang belum paham karena juga kan, ya Bu ya. Vaksinnya vaksin baru pada saat itu, semua masih bertanya-tanya benar nggak ada masalah kalau divaksin seperti itu ya. Kemudian banyak hoax yang beredar ya. Kalau kita melihat di Jawa Barat sendiri kan sampai saat ini kasus itu banyak ya, udah 1,1 juta ya, 1,1 juta jiwa. Kalau lihat tingkat kematian ya masih lumayan, tidak tinggi, tapi dengan adanya vaksinasi ini kan membentuk kekebalan tubuh ya, membentuk kekebalan tubuh. Dan di awal ini memang kesulitan ya, tapi bantuan itu banyak dari TNI, dari Polri, dari semua organisasi profesi, dari unsur-unsur masyarakat lainnya, itu banyak. Sehingga yang paling penting itu kan bantuannya untuk bagaimana masyarakat ini menerima ya, paham bahwa imunisasi ini penting. Betul. Nah, di awal memang sulit, tapi alhamdulillah saat ini sudah berjalan dengan baik ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Oke Bu, sekarang kita tarik ke tahun 2022 bulan Maret. Ya. Saat itu Ibu ditugaskan untuk pindah ya ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang sekarang. Gimana sih Bu kesan pertama Ibu yang dari awal berkarir itu di dunia kesehatan, sekarang harus ke dunia literasi dan arsip gitu Bu? Saya itu orang yang positif ya. Saya yakin ditempatkan dimanapun pasti ada manfaatnya, dan ada manfaatnya terutama untuk diri saya. Terutama saya melihat ini tantangan gitu. Kearsipan dan literasi ini tantangan loh, tantangan Ibu. Barangkali saya dibutuhkan untuk memperkuat
Kan positifnya di situ ya, memperkuat teman-teman yang sudah ada di dinas ini untuk bisa sama-sama mencapai tujuan organisasi, ya, indikator kinerja apa yang harus kita inikan, bagaimana indeks literasi kita, bagaimana kearsipan di Provinsi Jawa Barat, ya. Kita mendukung, terutama di sekretariat, saya mendukung ya sebagai sekretaris itu mendukung indikator kinerja daripada OPD, kepala dinas dalam hal ini. Nah, untuk itu saya harus cepat menyesuaikan, tidak bisa sebentar ya, harus cepat menyesuaikan, tidak bisa maksudnya lama-lama harus belajar, enggak, harus bisa ya, kalau istilahnya Pak Gubernur pengabret gitu ya, harus cepat gitu. Nah, itu yang saya lakukan, tapi tidak ada kendala nampaknya ya, karena di dalam juga situasi sudah begitu baik ya, Bapak Kepala Dinas juga sudah cukup banyak mendukung, jadi kita berjalan ya. Kita lihat sekarang banyak sekali prestasi-prestasi yang nanti barangkali akan dicapai, ya, yang sudah dicapai dan akan dicapai oleh Dispusidda saat ini. Ya, betul. Jadi saya merasakan enjoy ya di Dispusidda ya. Sering ya Bu ya. Tantangan loh Teh, karena literasi itu harus ditumbuhkan dari mulai kecil. Kecil itu dari mulai barangkali batita itu sudah mulai harusnya kita menerapkan literasi kepada anak. Kearsipan itu juga menunjang salah satu administrasi perkantoran, bagaimana arsip dinamis ya, kemudian bagaimana pengelolaan arsip statis ya, itu juga sangat-sangat berperan di dalam bagaimana kita mewujudkan reformasi birokrasi. Dan itu juga berhubungan juga ya Bu ya ke keluarga, maksudnya kan di keluarga kita punya ijazah, punya kartu keluarga, punya akte, dan itu harus diarsipkan dengan baik ya Bu ya. Dan itu biasanya kita tahu bahwa arsip itu penting ketika kita punya masalah. Iya betul. Nah, kalau udah punya masalah, di mana ya nyimpannya? Itu hal-hal kecil yang harus kita tumbuhkan di dalam keluarga gitu. Di mana ya nyimpannya? Itu kan barangkali harus sudah mulai ditumbuhkan ya. Bagaimana literasi dan kearsipan ini ditumbuhkan mulai dari keluarga. Iya betul Bu, dan ini juga berhubungan dengan kemarin pandemi COVID-19 itu ya Bu ya, karena kita di Dispusidda itu ada galeri COVID itu ya Bu ya. Nah sekarang kan rencananya akan dibangun galeri COVID. Sampai mana sih Bu sekarang prosesnya? Iya, galeri COVID itu sangat dibutuhkan ya, untuk nantinya bagaimana kita bisa bercerita kepada anak cucu kita. Cacar ya, namanya cacar itu bisa selesai itu hampir 100 tahun gitu. Satu abad ya Bu ya. Karena namanya infeksi oleh virus itu kan tidak pernah bisa hilang. Yang bisa dikendalikan. Jadi pengendalian penyakit tidak bisa hilang. Nah, tapi ini kan harus namanya ilmu ini harus berkembang dan harus ada catatannya. Nah, nanti di galeri COVID ini akan menampilkan bagaimana mulai dari masyarakat itu bisa tahu bagaimana kondisi existing ketika terjadi pandemi ya, apa saja yang effort yang dilakukan oleh pemerintah itu akan digambarkan melalui galeri COVID. Nah, prosesnya sampai saat ini kita lagi berencana membuat DED ya, Detail Engineering Design. Jadi itu yang kita buat ini untuk mendukung pada saat pelaksanaannya di tahun 2023. Jadi pembangunannya sendiri, jadi pembangunan itu bukan pembangunan gedung tapi interior ya, interior dan kontennya itu di 2023. Tugas kita sekarang membuat DED-nya. Nah, ini yang sedang dalam proses karena penganggaran juga sedang berproses ya. Mudah-mudahan ini cepat bisa diwujudkan. Secepatnya jadi masyarakat bisa tahu, bisa ingat. Karena kalau nggak diingatkan seperti itu, bisa lupa. Iya, dan ini juga bisa diwariskan juga ke anak cucu kita nanti yang cucu Fitri mungkin ke depannya ya. Kalau tahun ini tuh ada pandemi dan sejarahnya ini kan udah masuk sejarah ya Bu ya. Di situ nanti akan ditampilkan bagaimana proses. Jadi dari awal itu ya, mulai tadi saya bilang kita nggak punya sarana prasarana, kita nggak punya alat, kita nggak punya regulasinya. Regulasinya apa saja, peraturan pemerintahnya, peraturan gubernurnya itu kan bisa ditampilkan di sana. Jadi nanti anak cucu kita bisa belajar
belajar. Oh, di galeri COVID itu dulu zamannya APD nggak ada, makainya sampai jas hujan. Iya. Tiba-tiba, karena dulu Benar, Bu. APD itu nggak ada. Jangankan untuk masyarakat, untuk masker, untuk nakes aja nggak ada. Jadi itu nanti bisa ditampilkan di situ bagaimana sejarahnya ya. Sejarahnya COVID itu ya barangkali nanti akan ada lagi museum yang besar, tapi ini di awal kita menampilkan seperti ini. Baik Ibu, ini kita masuk ke pertanyaan terakhir ya Bu ya. Bagaimana sih harapan Ibu tentang literasi dan kearsipan khususnya di Jawa Barat ini Bu? Ya, kalau kita melihat literasi di Jawa Barat harus kita lebih tingkatkan lagi ya, terutama dari mulai usia yang paling rendah. Usia paling rendah apa? Balita ya. Bagaimana bukan mesti bisa baca, tapi mereka sudah mulai diberikan cerita-cerita yang bisa menumbuhkan ini tumbuh kembang mereka. Tumbuh kembang ya. Jadi tumbuh kembang anak itu dimulai dari sedini mungkin. Iya. Ya. 1000 hari pertama kehidupan itu sampai umur 2 tahun. Ya, di situ memang betul-betul perkembangan otak. Tetapi setelah itu juga harus terus dirangsang ya pertumbuhan otak. Dengan apa? Dengan literasi yang baik ya. Jadi kita harus bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa literasi itu penting. Literasi itu penting supaya nanti sumber daya manusia Indonesia itu menjadi lebih baik gitu. Dan untuk kearsipan ya kita berharap semua OPD, semua masyarakat juga ya, swasta itu bisa melakukan pengelolaan arsip dengan baik ya. Saat ini memang kita lebih banyak fokus barangkali dengan OPD-OPD di lingkungan Pemprov dan kabupaten kota. Tapi kita berharap juga nantinya bagaimana pengelolaan arsip ini, pengawasan kearsipan ini bisa diterapkan ya, makin meningkat terus ya, baik itu untuk OPD, untuk kabupaten OPD di Pemprov, untuk kabupaten kota dan untuk masyarakat umum ya. Iya. Itu barangkali Teh harapan saya nanti kalau saya sudah di mana ya, kita bisa melihat oh ternyata literasi dan kearsipan kita makin lebih baik dari sekarang. Mudah-mudahan kita semua berjuang bersama ya Bu ya, Amin, untuk menuju literasi dan juga kearsipan lebih baik lagi. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas kehadirannya hari ini ya Bu ya. Ya. Sangat luar biasa sekali, dan juga ilmu yang Ibu sampaikan juga semoga bisa bermanfaat untuk para wargi Jabar yang ada nonton. Awan mendung bakal hujan. Cakep. Hujan turun telah menggenangi. Cakep. Mari kita kembangkan perpustakaan, menjadikannya pusat ilmu dan informasi. Ada satu lagi Bu, kita pantun arsip. Satu lagi Fitri punya pantun. Arsip sebagai bukti sejarah. Cakep. Sejarah dibuat di waktu lampau. Cakep. Kerja keras, jangan menyerah. Bila menyerah, keinginan tak terjangkau. Sekian Superstar episode kali ini. Nantikan Superstar di episode selanjutnya yang gak kalah menarik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam literasi arsip juara. Saat ini saya di Tahura di Holland Spot. Ternyata di sini ada perpustakaan mini yang berisi bermacam-macam buku. Ada buku untuk anak-anak, ya, komik, ada buku untuk orang dewasa, dan ini sangat bermanfaat karena bisa meningkatkan literasi dan juga berguna ketika pengunjung di Tahura ini memanfaatkan waktunya dengan membaca sambil menikmati udara yang cukup segar di Tahura ini.